Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anak, coba dilihat teman sebangkunya. Apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Baik anak-anak, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang cuaca dan manfaat tumbuhan dan hewan. Hari ini kita akan belajar tema 7 tentang produksi perkembangan teknologi pangan. Harapan Ibu, setelah kita belajar tentang teknologi pangan, anak-anak dapat mengenal pola irama lagu dalam tepat dan percaya. Anak-anak juga dapat menemukan pokok-pokok informasi dan memahami isi teks tersebut. Dan anak-anak dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan luas dalam satuan tidak baku dengan tepat. Anak-anak, coba Ibu ingin bertanya, apakah tadi sebelum berangkat sekolah kalian sudah sarapan? Ya, bagus. Perlu kita ketahui, sarapan itu penting ya, agar kita semangat dan tidak lemas saat melakukan aktivitas. Anak-anak, coba Ibu ingin tanya, tadi di rumah kalian sarapan apa ya? Ya, banyak sekali ragam makanan yang dapat kita konsumsi seperti tadi, nasi, susu, dan roti. Nah, semua itu merupakan produk pengolahan teknologi pangan yang dapat kita konsumsi. Anak-anak, roti adalah makanan yang terbuat dari tepung. Seperti Dayu dan teman-temannya ketika menikmati roti yang dibuat oleh ibunya. Ketika itu, Dayu teringat sebuah lagu yang berjudul tentang roti. Bagaimana ya lagunya? Ayo kita sama-sama menyanyi bersama. 1, 2, 3. Persegi empat, kulitnya berwarna coklat, tusuk rapat-rapat supaya dapat dimakan lalat. Anak-anak, kembali lagi pada buku paketnya ya. Oke, lagu rotiku tadi memiliki pola irama yang berbeda-beda. Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu. Pola irama muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Nah, anak-anak, roti termasuk salah satu hasil pengolahan teknologi pangan. Apakah kalian tahu apa itu teknologi pangan? Ya, teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengelola pangan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Teknologi pangan juga menjaga agar makanan tersebut tidak mudah membusuk. Salah satu di antaranya yaitu mengelola hasil panen. Mengelola hasil panen juga dilakukan dengan teknologi pangan. Hasil pangan yang berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Contohnya seperti kacang kedelai yang diolah menjadi tahu, tempe, dan kecap. Ada juga susu yang dapat diolah menjadi mentega, keju, dan susu bubuk. Teknologi pangan dapat bermanfaat dan membantu kebutuhan kita semua. Anak-anak juga dapat belajar tentang teknologi pangan dengan mudah dan sederhana. Seperti yang dilakukan oleh Edo dan teman-temannya, yaitu belajar membuat tahu. Padahal cara membuat tahu itu sangat mudah anak-anak. Coba diperhatikan ya. Proses pembuatan tahu. Yang pertama yaitu kedelai dicuci hingga bersih lalu direndam selama 2 jam. Yang kedua, kedelai itu dihaluskan. Ketiga, kedelai direbus hingga matang. Keempat, hasil rebusan disaring hingga tidak ada ampasnya. Yang kelima, hasil penyaringan tersebut direbus kembali hingga menjadi susu kedelai. 6.
Setelah diberi asam cuka dan pengendapan, tahu sudah dapat dicetak dan dapat dikemas. Nah, setelah itu tahu dapat digoreng dan kita konsumsi. Perlu kalian ketahui anak-anak, untuk menyaring tahu dengan menggunakan kain, kalian juga perlu mengukur luas kain tersebut dengan satuan tidak baku. Contohnya seperti satuan luas. Anak-anak, coba kembali dibuka halaman berikutnya ya. Halaman 82. Di situ ada Edo dan teman-temannya sedang menghitung banyaknya tahu yang menutupi seluruh permukaan kain A dan kain B. Banyaknya satuan persegi yang menutupi tanpa celah pada suatu tempat menyatakan luas tempat tersebut. Luas suatu tempat dinyatakan satuan persegi yang menutupi tempat tersebut tanpa celah. Maka dari itu, kembali lagi ke papan tulis. Berarti banyaknya tahu yang menutupi kain A ada 8. Ini anak-anak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sedangkan banyaknya tahu yang menutupi kain B ada 16. Silakan dicocokkan kembali dengan buku paketnya. Sama kan? Nah, maka dari itu, berapakah luas dari kain A dan kain B? Jawabannya yaitu luas kain A ada 8 satuan luas dan kain B ada 16 satuan luas. Baik anak-anak, silahkan dibuka buku lanjutan kembali ya. Pada halaman 82 kalian diminta untuk membuat informasi mengenai teks teknologi pangan tadi kalian rangkum. Jangan lupa setiap membuat kalimat, kata awal kalimat menggunakan huruf kapital, dan di akhir kalimat kalian harus menggunakan tanda baca berupa titik. Baik anak-anak, setelah tadi ibu jelaskan mengenai satuan tidak baku, sekarang coba kalian kerjakan buku paket halaman 84. Di situ kalian menghitung satuan tidak baku pada gambar ya. Bagaimana anak-anak, sudah jelaskah materi hari ini? Alhamdulillah. Anak-anak, tadi kita sudah belajar bernyanyi yang berjudul Rotiku. Kemudian belajar tentang pengolahan teknologi pangan. Dan dilanjut menghitung luas permukaan dengan satuan tidak baku. Sebelum bel berbunyi, silakan dirapikan buku paket dan alat tulisnya ya. Baik anak-anak, ayo duduk yang rapi kembali. Kita berdoa ya. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.